Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Rahmania Sekayu kelas 5 LSD jurusan S1 Manajemen. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Manajemen Kinerja dan Penilaian Kinerja. Apa itu manajemen kinerja dan bagaimana itu penilaian kinerja? Simak video kami selanjutnya sampai selesai. Manajemen kinerja menurut para ahli. Robert Bachel, menurut Bachel 1999, pengertian manajemen kinerja adalah komunikasi yang berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara seorang karyawan dan atasan langsungnya. Proses ini yaitu meliputi kegiatan, membangun harapan yang jelas, serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Menurut Armstrong, tahun 2004, manajemen kinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja di dalamnya serta dengan mengembangkan kemampuan tim dan kontributor individu. Nah, yang ketiga yaitu ada Sheila Costello. Menurut Costello pada tahun 1994, manajemen kinerja adalah dasar dan kekuatan pendorong yang berada di belakang semua keputusan organisasi, usaha kerja, dan alokasi sumber daya. Maka itu, manajemen kinerja adalah suatu kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten dengan berbagai cara yang efektif dan efisien. Hakikat manajemen kinerja. Hakikatnya, manajemen kinerja merupakan proses yang berupaya untuk memperbaiki kinerja individu dan kelompok kerja secara berkesinambungan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Nah, manajemen kinerja itu sendiri merupakan salah satu pendekatan strategis untuk memperbaiki kinerja orang-orang di dalam organisasi secara terus-menerus yang dilakukan dengan cara meningkatkan kapabilitas kelompok-kelompok maupun individual yang terdapat di dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen kinerja. Pada dasarnya pun tujuan manajemen kinerja yaitu adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka sehingga menghasilkan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen kinerja juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tujuan strategik. Tujuan strategik yaitu berhubungan dengan kegiatan pegawai sesuai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan suatu strategi memerlukan penjelasan mengenai hasil yang ingin dicapai, perilaku, karakteristik, pegawai yang diperlukan, pengembangan pengukuran, dan sistem umpan balik bagi kinerja pegawai. Nah, yang kedua yaitu ada tujuan administratif. Tujuan administratif yaitu berhubungan dengan evaluasi kerja untuk keperluan keputusan administratif, pengkajian, promosi, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada tujuan pengembangan. Nah, tujuan pengembangan itu pada manajemen kinerja juga yaitu bertujuan untuk melakukan pengembangan kapasitas pegawai yang berpotensi di bidang kerjanya, memberikan pelatihan bagi pegawai yang kinerjanya kurang baik, serta penempatan pegawai pada posisi yang tepat. Baiklah, sekian itu penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, NIM 21122230887. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat manajemen kinerja baik bagi perusahaan maupun
bagi manajer. Yang pertama yakni ada manfaat bagi perusahaan. Yang pertama sebagai acuan untuk penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam memperbaiki kinerja karyawan. Selanjutnya untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai. Yang ketiga ada untuk memperbaiki proses training dan pengembangan. Yang keempat untuk meningkatkan keterampilan pegawai. Yang kelima sebagai upaya perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan. Dan yang terakhir sebagai upaya basis perencanaan karir untuk karyawan. Yang kedua ada juga manfaat bagi manajer. Yang pertama untuk membantu upaya klasifikasi kinerja dan harapan perilaku. Yang kedua ada untuk memperbaiki kinerja tim dan individu bagi pekerja. Yang ketiga untuk menawarkan peluang manfaat waktu secara berkualitas. Yang keempat ada sebagai upaya memberikan penghargaan non finansial bagi karyawan. Dan yang terakhir yakni untuk membantu karyawan yang kinerjanya kurang baik. Oke, baik, selanjutnya ada manfaat bagi seluruh pegawai. Yang pertama ada sebagai informasi peran dan tujuan karyawan. Yang kedua untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan. Yang ketiga untuk membantu mengembangkan kinerja dan kemampuan karyawan. Yang keempat sebagai peluang untuk memanfaatkan waktu yang berkualitas. Yang kelima sebagai dasar objektivitas dan kejujuran dalam mengukur kinerja. Dan yang terakhir untuk membantu agar pegawai fokus pada tujuan, rencana perbaikan dan cara bekerja. Oke, baik, kita masuk tahap selanjutnya yakni penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja menurut para ahli yakni ada menurut Mondi, penilaian kinerja adalah sistem formal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas, baik itu individu maupun tim. Yang kedua ada menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson, penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar dan kemudian mengomunikasikan informasi tersebut pada karyawan. Ada juga menurut Nawawi, penilaian kinerja adalah kegiatan mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan sukses atau gagalnya seseorang pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang kerjanya masing-masing. Jadi, penilaian kinerja merupakan evaluasi sistematis dari kinerja seseorang karyawan berdasarkan beberapa aspek pertimbangan dan untuk memahami potensi dari seorang untuk pertumbuhan lebih lanjut dan pengembangan dari seorang karyawan di suatu organisasi dengan peningkatan tertentu. Nama saya Ruri Mesuci. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang syarat-syarat penilaian kinerja. Syarat penilaian kinerja ada 5. Yang pertama, relevans. Relevans adalah sistem penilaian kinerja yang dilakukan pada divisi marketing yang memang memiliki hubungan antara tujuan organisasi serta tujuan penilaian kinerja. Yang kedua, sensitivity. Sensitivity adalah hasil dari penilaian kinerja pada divisi marketing menunjukkan bahwa hasil dari penilaian kinerja dapat membedakan karyawan yang berkompeten dan karyawan yang tidak berkompeten. 3. Reliability. Reliability adalah penilaian kinerja dapat berjalan secara efektif, maka pihak penilai harus mengenal dekat karyawan yang dinilai. 4. Acceptability. Acceptability adalah sistem penilaian kinerja dapat berjalan dengan baik, maka sistem penilaian kerja ini harus mendapat persetujuan dari para anggota perusahaan yang terlibat dalam proses penilaian kinerja. Yang kelima,
Practicality adalah penilaian kinerja dapat berjalan dengan baik apabila instrumen tertata dengan jelas. Indikator penilaian kinerja. Indikator penilaian kerja ada 10. Yang pertama, tanggung jawab peran. Indikator ini mengukur pemenuhan tanggung jawab dari peran yang dijalankan karyawan, mana yang sudah memenuhi harapan dan mana yang belum. 2. Ketetapan waktu. Indikator ketetapan waktu paling banyak dipakai perusahaan yang memiliki jenis pekerjaan dengan deadline atau tegang waktu sangat ketat yang tak bisa dilanggar. 3. Kualitas pekerja. Kualitas pekerja adalah indikator penting dan digunakan perusahaan dalam menilai hasil kerja karyawan. 4. Kuantitas hasil. Hasil pekerjaan juga diukur dengan pemenuhan target dalam suatu waktu, misalnya target harian, mingguan, ataupun bulanan. 5. Presesi atau kehadiran. Tingkat kehadiran dapat menggambarkan kedisiplinan dan komitmen karyawan dalam bekerja. 6. Kerja sama tim. Indikator ini mengukur seberapa bagus kerja sama tim menjalankan tugasnya dalam tim, bagaimana mereka berkomunikasi dengan atasan maupun menerima perintah dan menjalankannya. 7. Inisiatif. Karyawan yang punya inisiatif biasanya merupakan pekerja mandiri yang dapat menjalankan perannya tanpa perlu banyak supervisi dari atasan. 8. Kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan keterampilan sosial yang juga menjadi indikator penilaian kinerja bagi karyawan yang memiliki anggota. 9. Perilaku. Karyawan yang memenuhi target pekerja bisa gagal untuk dipertahankan karena punya perilaku buruk di kantor. Yang terakhir, 10. Karakter yang sesuai dengan budaya perusahaan menjadi syarat nomor 1 dalam mempertahankan karyawan. Baiklah, sekian paparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Prastio, NIM 2112230097. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan metode penilaian kinerja. Metode yang pertama yaitu manajemen by objektif atau manajemen berdasarkan tujuan. Manajemen by objektif memiliki 3 tahapan yang harus dilalui, mulai dari tahapan planning atau perencanaan, kemudian tahapan monitoring atau pemantauan, kemudian reviewing atau peninjauan. Yang dimana perencanaan di sini perusahaan atau manajer dan karyawan bersama-sama mengidentifikasi tujuan apa yang ingin dituju oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, pemantauan. Pada tahap ini, manajer dan karyawan memeriksa kemajuan dan menilai sasaran kerja yang sudah tercapai atau belum. Kemudian peninjauan. Pada tahap ini, manajer dan karyawan membicarakan hasil kerja mereka yang telah dicapai. Kemudian karyawan diberi nilai berdasarkan hasil kinerja secara keseluruhan dalam satu periode tersebut. Kemudian metode Behaviorally Accord Rating Scale, BARS atau bahasa Indonesianya skala penilaian berlabuh secara perilaku, yang merupakan bentuk metode penelitian kinerja untuk melihat
standar perilaku karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya atau melayani customer. Bentuk metode penilaian kinerja ini menggunakan sistem rating angka yang bisa diisi oleh konsumen atau klien. Jadi, yang memberi penilaian terhadap karyawan pada metode ini yaitu customer atau klien. Kemudian metode yang ketiga yaitu Human Resource Cost Accounting Method, atau bahasa Indonesianya metode akuntansi sumber daya manusia. Metode penilaian ini digunakan untuk melihat perbandingan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan tersebut dengan seberapa besar kontribusi yang telah diberikan oleh karyawan. Jadi pada metode ini perusahaan melakukan perbandingan antara pengeluaran biaya dengan pendapatan untuk menggaji karyawannya berdasarkan kontribusi yang telah diberikan karyawan tersebut. Kemudian metode 360 degree feedback, atau bahasa Indonesianya umpan balik 360 derajat. Dalam melakukan proses penilaian kinerja karyawan secara 360 derajat, Anda juga bisa meminta penilaian berdasarkan sudut pandang orang lain seperti rekan kerja, ketua tim, hingga manajer yang terlibat di dalam perusahaan dan pernah bekerja sama dengan karyawan tersebut. Jadi pada metode ini, seorang manajer meminta pendapat atau penilaian dari sudut pandang karyawan lain, ketua tim, ataupun rekan kerja karyawan tersebut. Kemudian metode psychological appraisals, atau penilaian psikologi. Metode penilaian kinerja ini melihat dari sisi psikologi karyawan untuk melihat potensi apa yang ada dalam dirinya untuk dapat dikembangkan. Berarti dalam metode ini kita melihat adakah potensi yang harus dikembangkan dalam diri karyawan tersebut sehingga dapat menaikkan performa perusahaan. Kemudian metode traditional assessment, atau penilaian tradisional. Dalam penilaian kinerja karyawan secara tradisional, manajer atau atasan melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan dengan cara pengamatan secara langsung. Dalam hal ini, atasan dan karyawan bertemu secara tatap muka, lalu mendiskusikan terkait hasil kinerja karyawan, tugas yang telah dilaksanakan, serta target pekerjaan yang sudah dicapai. Jadi pada metode ini, manajer turun secara langsung ke lapangan untuk melihat kinerja karyawannya. Kemudian metode assessment counter method. Metode assessment counter ini menunjukkan bagaimana orang lain dapat mengamati lalu menilai karyawan serta bagaimana pengaruhnya bagi kinerja karyawan tersebut. Jadi dalam metode ini, orang lain, manajer maupun rekan karyawannya dapat melihat dan menilai secara langsung karyawan serta pengaruhnya atau kontribusi karyawan tersebut terhadap pekerjaannya. Kemudian metode SI method, atau metode SI. Metode SI merupakan suatu metode evaluasi kinerja untuk karyawan, di mana atasan menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerjanya. Jadi pada metode ini, di mana atasan atau seorang manajer menulis secara langsung narasi ataupun pendapatnya mengenai kinerja karyawannya. Kemudian metode ranking method. Metode peringkat adalah sebuah metode evaluasi kinerja di mana atasan sebagai penilai memasukkan seluruh karyawan dalam sebuah tim ke dalam urutan kinerja tim keseluruhan. Jadi pada metode ini, seorang atasan itu menilai kinerja karyawan yang telah dimasukkan tim, kemudian tim tersebut diurut-urutkan
berdasarkan kinerjanya, sehingga dapat menentukan posisi apa sesuai dengan skill maupun kinerja karyawan. Kemudian, karakteristik dalam penilaian kinerja. Yang pertama, ekspektasi kinerja. Sebelum periode penilaian, para manajer harus menjelaskan secara gamblang tentang kinerja yang diharapkan kepada pekerja. Jadi, di sini manajer harus menjelaskan kepada karyawannya kinerja bagaimana yang diharapkan perusahaan kepada karyawannya. Kemudian, komunikasi yang terbuka. Para pekerja memiliki kebutuhan untuk mengetahui tentang seberapa baik kinerja mereka. Jadi, komunikasi terbuka ini ialah komunikasi antara manajer dengan karyawan ataupun sesama karyawan, sehingga apa yang dibutuhkan manajer ataupun karyawan dapat terpenuhi untuk memaksimalkan kinerjanya. Kemudian, standarisasi. Pekerja dalam kategori pekerjaan yang sama dan berada di bawah organisasi yang sama harus dinilai dengan menggunakan instrumen yang sama. Jadi di sini para pekerja atau karyawan harus memenuhi standarisasi yang sama sesuai ketentuan dengan perusahaan. Kemudian, akses karyawan terhadap hasil penilaian, yaitu menyediakan akses terhadap hasil penilaian, memberikan kesempatan karyawan untuk mendeteksi setiap kesalahannya, sehingga karyawan dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerjanya. Kemudian, penilaian yang cakap. Menilai kinerja karyawan hendaknya dibebankan kepada seorang atau sejumlah orang yang secara langsung mengamati paling tidak sampel yang representatif dari kinerja itu. Jadi di sini penilaian kinerja karyawan harus dinilai oleh seorang ataupun sejumlah orang manajer untuk melihat secara langsung dan mengamati kinerja karyawannya. Kemudian, proses pengajuan keberatan atau due process. Dalam hubungannya dengan pengajuan keberatan secara formal atas hasil penilaiannya, penetapan due process merupakan langkah penting. Jadi di sini jika ada seorang karyawan yang merasa penilaiannya tidak sesuai, harus melakukan pengajuan keberatan terhadap manajer atau atasannya. Ini merupakan hal yang penting bagi karyawan agar penilaian manajer terhadap karyawan sesuai dengan yang ada di lapangan dan tidak adanya kecurangan. Kemudian, manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, manfaatnya yaitu penilaian kinerja yang efektif memberikan kejelasan tentang tujuan perusahaan yang akan dicapai. Jadi, jika penilaian kinerja dilakukan secara efektif, akan memberikan kejelasan tentang tujuan apa yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu mampu meningkatkan akuntabilitas seorang karyawan untuk selalu berkembang dan berkomitmen memperbaiki masalah kinerjanya. Kemudian yang ketiga, membantu meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja dan menuju tujuan organisasi. Berarti yang di sini manfaat penilaian kinerja ini mampu mendorong dan memotivasi karyawan untuk mewujudkan tujuan perusahaan secara maksimal. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu dapat mampu meningkatkan produktivitas kerja, yang dimana yang telah diucapkan sebelumnya bahwa manfaat penilaian kinerja ini dapat menumbuhkan motivasi dan semangat karyawan sehingga dapat menghasilkan produktivitas secara maksimal. Kemudian mampu mengidentifikasi bidang pelatihan dan pengembangan karir yang menjadi aspek penting bagi seorang karyawan, yang mana di sini
Manfaat penilaian kinerja mampu membantu karyawan untuk mengidentifikasi atau mengetahui hal-hal apa saja yang harus ditingkatkan pada saat pelatihan dan pengembangan karir yang akan dilakukannya. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu membantu menyesuaikan performa organisasi. Yang di sini dimana berarti manfaat penilaian kinerja dapat membantu perusahaan atau manajer dalam menentukan posisi karyawan-karyawannya sesuai dengan performa ataupun skill yang dimiliki karyawannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anugrahini Sawitri, NIM 21122309. Saya di sini akan menjelaskan tentang A. Tujuan penilaian kinerja, B. Hambatan-hambatan dalam penilaian kinerja, C. Tolak ukur dalam penilaian kerja, D. Evaluasi dalam penilaian kinerja. A. Tujuan penilaian kinerja. 1. Perbaikan presentasi kerja. 2. Penyesuaian kompensasi. 3. Keputusan penempatan. 4. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 5. Perencanaan dan pengembangan karir. 6. Penyimpangan proses sensitif. 7. Ketidakakuratan informasional. 8. Kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan. 9. Kesempatan kerja yang adil. 10. Tantangan-tantangan evaluasi. Hambatan-hambatan dalam penilaian kinerja. 1. Bias kemurahan hati. Penyeliaan yang tidak berpengalaman atau yang buruk mungkin memutuskan cara yang paling mudah untuk menilai kinerja, yaitu dengan memberikan nilai evaluasi yang tinggi kepada setiap orang. Bias ketaatan. Masalah ketaatan merupakan kebalikan dari masalah kemurahan hati. Penyelia merasa bersalah dalam menilai secara ketat karena merasa bahwa tidak satupun karyawan hidup di atas standar puncak mereka. 3. Center training, yaitu penilaian tidak senang memberikan penilaian jelek atau baik kepada pegawai sehingga cenderung menilai secara rata-rata. 4. Efek halo. Halo muncul ketika seorang menyelia membiarkan suatu aspek tertentu dari kinerja karyawan mempengaruhi aspek lainnya yang sedang dievaluasi. 5. Bias penyelia. Kesalahan paling lazim yang ada dalam setiap metode penilaian adalah kesadaran atau ketidaksadaran bias kepenilaian. 6. Esensi. Idealnya penilaian kinerja karyawan harusnya berpijak pada observasi usia yang sistematik dari kinerja karyawan seluruh periode penilaian. 7. Pengaruh organisasi. Pada intinya, penilaian cenderung memperhitungkan kegunaan akhir data penilaian pada saat penilaian bawasan mereka. 8. Standar evaluasi. Masalah standar evaluasi muncul karena perbedaan konseptual dalam makna kata-kata yang dipakai untuk mengevaluasi karyawan. C. Tolak ukur dalam penilaian kerja. 1. Kualitas. Kualitas yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan. 2. Kuantitas yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan. 3. Pengaruh waktu dalam kerja, yaitu tingkat kehadiran, keterlambatan, waktu kerja yang efektif, dan jam kerja hilang. 4. Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja. D. Evaluasi dalam penilaian kinerja. 1.
Kehadiran ini mencakup jam masuk, keluar, dan ketepatan menyelesaikan tugas. 2. Inisiatif, artinya kemampuan melakukan suatu lebih dulu tanpa diperintah. 3. Pengetahuan teknis, berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan karyawan menjalankan tugasnya. 4. Fokus dan integrativitas. 5. Kualitas kerja. 6. Produktivitas dan antusiasme. 7. Komunikasi dan kerja sama tim.